Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala sayyidina Muhammad, sahabatku semua. Oke, ini saya mau mereview sedan merakyat. Nah, ini adalah sedan Hyundai atau Bimantara juga boleh. Nah, ini yang bertipe Excel ya. Jadi ini adalah Hyundai Excel. Mobil ini tahun 2004. Nah, kalau saya nggak salah 2004 atau 2005, tadi saya lupa baca STNK-nya. Mobil ini produksinya tahun 96 hingga 2005 yang model begini. Nah, untuk yang 96 sama 2000 ke atas, kalau modelnya masih sama. Nanti tak jelaskan pelan-pelan ya. Ini saya jualan, satu ini saya jualan. Nah, yang kedua juga saya nanti tak tambah edukasi. Jadi teman-teman supaya tahu dan tidak keliru kalau beli di tempat lain. Apa kamu beli di bekas taksi dan sebagainya nanti kita jelaskan sambil jalan. Oke, dan ini saya jual dengan harga ini sekarang pajaknya mati 2 kali. Nanti kalau hidup 20 berapa ya, 27, kalau apa adanya 25, pajaknya 800 berapa gitu, anggap aja sejuta lah ya, anggap aja sejuta, 800 sekian kalau saya nggak salah tadi. Kalau hidup nanti 27 juta. Oke, keadaannya bagaimana dan bagaimana kita ikuti video berikut, jangan di skip. Pertama sejarah dulu bahwa tahun 96 sampai 97 itu yang model begini, kalau STNK-nya berbunyi Excel itu kemungkinan besar adalah X taksi. Untuk yang STNK-nya berbunyi Bimantara Cakra itu insya Allah kemungkinan besar tidak taksi. Ya, saya juga nggak tahu, tapi selama ini saya dapat juga begitu. Tapi terus gimana mas? Antara 96, 97 dengan tahun 2000-an atau 2005 gimana? Ya modelnya sama. Setahu saya sih saya pernah dapat mobil seperti ini paling muda tahun 2005 apa 6 gitu loh, saya lupa. Pokoknya 2005 masih ada mobil ini yang seperti ini. Kalau yang Hyundai 2001 itu sudah berbunyi suratnya Ascent Verna ya. Model ini saya sudah pernah reviewnya, silahkan dicek review saya tentang Ascent Verna. Kemudian 2003 akhir atau 2004 awal sudah keluar Ascent si Avega yang model lama. Kemudian 2007 itu sudah model, atau 2008 sudah model Avega yang versi hatchback. Belakangnya hatchback ya, bukan yang city car. Kalau yang city car itu namanya Grand Avega mulai 2011 up. Nah, jadi ini sebetulnya basicnya mirip, sama, bisa saya bilang sama. Ini adalah sedan yang paling murah, tapi worth it. Paling murahnya dia ada harga yang jual harga Excel ya. Untuk saya ini mobil ini Excel ya, saya ulangi lagi, mobil ini adalah Excel. Teman-teman, ini saya dilihat di pasar ada yang jual 15 juta, ada yang jual 17 juta, ada yang jual 20 juta, ada yang jual 30 juta bahkan lebih. Oh, bedanya gimana mas? Nah, terserah sampean mau ambil yang versi bawah atau yang versi up. Kalau kalian beli yang murah, khawatir saya nanti tambah dampaknya berdampak pada ke belakangnya lebih banyak nanti. Jadi mending beli yang minimal beginilah, minimal seperti ini dengan harga kurang lebih antara 25 ke 30, itu lebih safety. Cuma kadang-kadang mohon maaf teman-teman yang uangnya sekitar di ATM hanya 20 jutaan atau 30, itu kan uang 1 juta 2 juta itu dipikir banget. Oke, nggak apa-apa kalian memikirkan uang 1 juta 2 juta itu boleh, itu sah-sah saja dan itu benar. Cuma untuk skala mobil uang segitu kalau ngomong aja perbaikan dan sebagainya itu 1-2 juta itu kurang, nggak begitu berdampak. Wah, maksud saya sampai sini ya.
Artinya saya tidak menyelipkan uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi itu kalau untuk mobil itu berdampak. Nah, ini sedikit clue-nya di situ. Oke. Mobil ini apakah bagus? Kalau uangnya kepala 2 bagus, di bawah 30. Tapi kalau uangnya 100 juta ya jelek. Tapi ini, nah ini sekarang kita lihat minusnya. Bumper depan ini minta dicat. Itu ya. Ini kalau saya hanya menaik bumper depan. Kalau yang lain saya kira masih sah-sah saja dengan kita ngomongnya objek di bawah 30 juta. Ini sudah lebih dari cukup. Oke, untuk bodi ini sudah ada berdempul dikit, ini ada retak rambut. Ini tanpa dempul. Nah, tapi saya juga nggak tahu, nanti tak coba buka. Ini kapas ini ada perdamnya enggak? Kalau ada perdamnya berarti tadi enggak dempul atau alis perdam. Untuk bodi samping ini utuh. Lah, ini termasuk yang worth it untuk di bawah 30 juta karena untuk sedan di bawah 30 juta ini untuk bodi minim perbaikan karena jenis bodi ini dia pakai platnya galvanis dan tahunnya relatif muda. Artinya belum banyak yang kropos ataupun baru hanya bibit-bibit. Nah, contoh seperti ini. Jadi begini. Ini ya. Nah, kayak gini. Ini masih minim kropos. Ini hijau-hijau ini bukan dempul loh ya. Itu warna asli catnya mobil ini. Mobil ini adalah bekasnya taksi Argo, taksi Malang sini. Nah, itu jadi dari sisi kropos ini kita minim mendapatkannya karena tahun masih muda, yang kedua bahannya juga galvanis. Nah, kalau mobil lain ngomong aja kalian beli Grand Civic itu yang bagus tidak akan dapat di harga di bawah 30. Grand Civic tahun 90. Ya. Mungkin perbandingan mobil ini kalau kita head to headnya saya perbandingan dengan si Timor ya. Kalau Timor modelnya lebih cakep dari ini. Nah, cuma tahunnya juga tadi Timor 97, 8 97, 98. Kalau ini kan 2004 apa 5 ya. Nanti saya sertakan di deskripsi ya. Ini saya kadung di sini lupa tadi STNK-nya. Yang pasti pajaknya juga murah di bawah 1 juta. Untuk yang lain sulit kita mendapatkan pajak segitu. Nah, yang lain pajaknya melambung semua. Mobil-mobil lain pajaknya untuk tahun 2005 sedan 1400 cc ya masih berkisar 2 juta ke atas. Oke. Efisien dari sisi kalian nanti kena namanya permasalahan kropos ya. Itu satu. Kemudian permasalahan spare part mudah banget dan murah. Bahan bakar juga sangat irit. Mesin ini sangat badak loh. Nah, kayak gini ada mengkap. Ini kalau kalian kalau nganggur misalnya beli, kayak kalau di rumah punya mobil seperti itu jangan kesusu di bengkel. Itu ditali kabel tis atau apa itu kan bisa. Gitu loh ya. Jadi orang itu juga harus kreatif. Bodi kira-kira begitu ya. Jadi ada jelek di sedikit-sedikit itu bumper. Ini juga nggak begitu rapi catnya ya, tapi kembali lagi ini kepala 20 jutaan ya. Begini sudah cukup rapi. Nah, jadi saya memberikan poin penilaian itu berdasarkan kelasnya. Nanti kalau saya nge-review mobil 100 juta nggak begini. Review saya mobil 300 juta juga nggak begini caranya. Gitu loh ya. Makanya teman-teman tadi ada customer datang ke tempat saya lihat pickup. Nah, ini sedikit cerita lihat pickup TSS saya itu. Ini saya punya TSS harganya cuma 30 jutaan. Wow, uangnya rewel gini. ya kita harus sadar ya karena kurang edukasi. Kita harus dikasih yang 80 juga nggak ngangkat gitu loh. SS-nya itu hanya kepala 3. ini sedikit cerita. Makanya kalau teman-teman datang ke tempatnya orang itu harus apa jadi bapakku itu kudu ndelok citoke. Kudu ndelok isi kantong ATM-nya. Saran saya, Mas, saya kalau punya uang segitu mending tak pakai DP. DP ini berdampak loh teman-teman. Ini sedikit keluar aja ya, sedikit cerita ini dari customer saya datang ke tempat saya cerita tentang rumah tangga ini. Ketika punya uang 25 juta kalian pakai untuk DP kendaraan sedangkan penghasilan kalian itu kurang. Kredit itu rata-rata 3, 4 atau 5 tahun. Anggap aja 3 atau 4 tahun. Itu panjang loh teman-teman. Kalau wayang angsuran itu gak ono atau penghasilan kalian sudah masuk ke angsuran, kemudian istrinya belanjanya kurang, iso cekcok itu. Iso cekcok. Nah, kalau laki-laki itu ada namanya kadang-kadang dana kenakalan. Nah, itu nggak ada nanti akhirnya. Kayak neng warung karo koncone. Kenakalan itu masih kenakalan sing positif ya, neng warung karo konco, kayak gitulah hal-hal untuk kegiatan sosial. Namanya kita laki kadang rokok, ngasih teman kayak gitu, dana seperti itu akan hilang nanti kalau kena kreditan. Nah, ini untuk yang penghasilannya pas-pasan. Kalau untuk yang Anda yang loss budgetnya ya ora usah dipikir. Bayar kan gitu kan. Kali ini karena saya mereview
Mobil ini khusus untuk teman-teman yang mas saya punya uang 20 sekian, mending ini, mending itu, mending ono, mending kono lah. Ini tak kasih solusi. Ngomong aja kalian beli Brio gitu. Uangnya 25. Kredit ya bisa, ACC DP 25 juta itu sudah bagus. Di bawah 20 juta aja bisa ACC. Mobilnya harga 100 sekian. Tapi bulanannya nanti lah. Ini kemarin ada customer ke tempat saya, ada enggak satu orang, lebih dari satu orang cerita. Mas ini saya beli ini sekian akhirnya macet dan akhirnya apa cekcok sama istrinya sampai purian. Bahasa Jawa purian iku sampai istrinya sampai pokoknya keluar dari rumah lah istilahnya gampangnya gitu, atau pulang ke rumah orang tua. Ya seperti itu. Apa artinya kita punya kendaraan? Ya number one itu kebahagiaan, ketentraman. Urip wis ndigoleki tenang gitu. Urip wis ndigoleki tenang. Ini kan tenang delok pokoknya tenang. Sak onone ya, sak madya, sak mlakune wis ora perlu. Wah, ora perlu. Oke, kembali ke topik. Uang segini. Nah, sekarang velg ini sudah upgrade. Saya nggak tahu jenis velgnya ini apa. Cuma ini namanya kalau saya tahunya ini celong belang. Jadi yang depan begini, yang belakang dia lebih masuk gini. Ini namanya celong belang. Kalau orang Malang bilang anak-anak muda bilangnya gitu. Kalau saya nggak tahu namanya apa ini. Nah, cuma kalau dia upgrade velg begini dampaknya apa? Dampaknya auto ganteng. Dampaknya auto ganteng itu positif. Nah, dampak negatifnya untuk kaki ini karena velgnya aprimnya itu tidak besar, jadi dia hanya aprim di ring 15, jadi untuk kaki aman. Nah, karena ini agak diceper sedikit, dampaknya kalau belok ini kalau sedikit ban ini sedikit mentok ke inner fender. Nah, jadi kadang belok pol gitu ada bunyi gerak satu. Yang kedua karena belakang ini celong belang, ini tetap ada lebih kial sedikit daripada velg standar. Tapi kan kalau gini auto ganteng. Nah, makanya itu modifikasi itu ada dampak. Dampaknya apa? Satu, auto ganteng. Yang kedua akhirnya berpikir. Ini velg berpikir kok nek kejeglong ya apa. Ini celong belang. Ini kalau kalian bayar tiket di tol, tol itu jangan mepet-mepet ke kanan karena ini keluar dari ban. Ini kalau kena pinggiran bibir ini bisa berat. Kalau berat ini jelek. Gitu ya. Satu. Minimal sampean harus punya kunci roda yang L karena ini kan bautnya kecil-kecil masuk. Ini PCD 100 ya. Ini namanya velg double PCD. Jadi kalian bisa pakai PCD 100, bisa pakai PCD 114 kali 4. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau keluar, ini celong belang keluar ini kan keluar dari bodi. Dampaknya apa lagi? Dampaknya ini bisa kalau hujan kotor, mudah kotor. Tapi ra apa-apa cah nom-nom, sregep gampang cek sering ngumbahi mobil. Ini kalau mudguard ini harusnya kalau saya tak lepas, tak ganti, tak buatkan karet gini, tak kasih. Kalau saya punya mobil ini ke nextnya, misalnya kalau saman beli, kalau saya jadi ini tak lepas, tak kasih plat tipis gini, tak pedoti, terus tak kasih apa namanya itu aluminium, tak also. Nah, nanti jadinya bisa kayak ala mudguard Sparko racing. Itu. Buat kayak gitu saya dulu tuh sering. Nggak mahal, nggak sampai ratusan ribu. Uang 100.000 sudah cukup. Beli aluminium, beli karet, guntingi dewe, pasang dewe. Kudu kreatif tapi. Saya nggak janji mau buatkan loh ya. Kalau sampean pikirku 3 masuk enggak, saya nggak janji mau buatkan. Itu saya cuma saran tuh anak-anak muda yang mau beli. Oke ya. Nah, ini cat belakang agak jelek ini. Ini hijau, ini warna asli taksinya. Ini tadi. Terus bekas taksi itu rata-rata ada. Ini kalau yang zaman dulu ya, ini ada namanya grafir kaca. Biasanya kalau timur itu di sini, bekasnya Bluebird timur itu di sini. Kemudian di kaca ini ada plat nomor. Kemudian di kaca depan sebelah kiri itu juga ada gambar burung merpati terbang, kelambangnya Bluebird. Tapi kalau Argo nggak ada ya, cuma di belakang tadi itu. Nah, setiap perusahaan taksi punya masing-masing. Kalau sekarang malah nggak ada yang digrafir kacanya. Paling spionnya, ini juga spionnya enggak. Spionnya digrafir plat nomor aja. Kalau sekarang sudah nggak ada. Rata-rata taksi sekarang soalnya kan mereka ngejar purna jualnya supaya tinggi. Nah, gitu ya. Untuk kaki-kaki ini ban depan sudah disc brake loh. Sudah enak. Oke, sekarang bahas interior. Spare partnya murah. Handle pintu ini kayak gini murah. Ini kalau beli sekitar 80.000. Ini patah ya. Kalau beli 80.000, buka aja di Shopee, Tokopedia itu banyak. Oke ya. Kaca masih ontelan. Kalau saya malah suka ontelan. Kalau yang Asen ataupun si Cakra itu ada power window-nya dari saklarnya dari tengah konsul tengah itu. Cuma aku malah rasa seneng, sering trouble. Kadang kalau nggak trouble gitu lemot, mending ontelan gini lebih safety. Ya gitu ya. Nah ini ontelannya kayak ini bosok. Kalau beli nggak mahal ini. Nah ontelan kayak gitu paling sekitar 30.000. Jadi tetap ada ngerawat.
seperti Timor dan yang lain, dashboardnya biasanya retak gini, rata-rata. Ini ada pecah dikit ini. Oke ya, sampai sini you understand. Sekarang kita pecah mau yo. Sekarang kita lihat belakang, karena yang handle sana patah tadi. Tak cerita nih, belinya nggak mahal. Ini sound belakang ini mungkin sudah diganti sih. Nah, ini joknya sudah red trim, aslinya dia abu-abu kayak gini warnanya, tapi mungkin sudah jelek banget ya, jadi sudah di backlightkan begini kan cakep ya. Nah, bro, duit ngisore 30, kepala 20 jutaan, begini udah cakep bro. Nggak hujan, ini mau hujan, bawa mobil ini nggak hujan, dan juga nggak takut kembun. Kenapa? AC-nya dingin. Nanti cerita nih. Untuk headrest hilang ya, nanti belikan universal tuh ada, jarak headrest ini rata-rata 14 cm ya. Nah itu ada banyak di online shop di Bandung, itu saya sering beli itu 220.000 kalau udah satu set. Setir ini masih bawaan, speedometer juga cukup lengkap, mulai tahun 96 sampai 2000 sekian masih model begitu. Nah ini yang paling menarik dari sisi engine. Nah teman-teman kan kalau ada uang 20 jutaan ya apa mas carane sing gak banyak maintenance dan low maintenance, low budget. Nah ini cocok. Sekarang tak coba ya, lihat. Oke, yang low maintenance, low budget, kita lihat bodi dulu. Oh alah, ini tidak ada perdamai, berarti ada dembole memang kap mesin ya. Kalau untuk nabrak kayaknya nggak ada sih, alhamdulillah nggak ada. Oh ya lah, ini untuk aki ini tadi saya starter nggak bisa, kayaknya busuk akinya. Nggak apa-apa, nanti kalau teman-teman beli di sini tak ganti akinya, tak ganti yang lain. Ini agak busuk akinya, tak starter tadi pagi nggak kuat. Nah, ini masih ada bekas-bekasnya cat dari Agro Taksi. Ini nomor rangka aman banget. Nomor mesin kalau cek fisik di Samsat, mobil ini wajib datang terlebih dahulu, ngantri, kemudian harus berhenti 2 jam karena nomor mesinnya ada pas di bawah manifold ini. Jadi kalau kalian cek fisik di Samsat itu datang jam 8, berhenti, tinggal keluar pasrah petugasnya, ngopi rokokan sih 2-3 jam baru datang lagi untuk digesek, karena kan nggak mungkin tuh rumahmu itu di sebelah Samsat, kan agak jauh mesti. Nah itu panas kan, mobil itu mesin hidup 10 menit sudah panas kok. Nah ini harus nunggu knalpotnya dingin. Nah, itu untuk cek fisiknya kita agak ribet, harus nunggu 2-3 jam karena ini nunggu itunya dingin. Mesin, nah ini sangat irit. Nah ini termasuk sedan yang paling irit untuk kelasnya di tahun segitu ya, di tahun 90-an. Mobil ini kan mulai keluar, mesin ini, teknologi ini mulai keluar tahun 96 ya, masuk Indonesia, Bimantara Cakra dulu ya. Nah ini kode mesinnya G4EK. Nah ini mesin ini dipakai ini, terus kemudian sampai Avega itu masih pakai mesinnya ini. Dan mesin ini termasuk mesin Hyundai yang legend, karena di Indonesia ini mulai 96 sampai 2012-an lah. Artinya mesin ini sangat lama, kemudian irit, perawatan mudah dan bandel. Teman-teman silahkan komen yang pernah pakai mesin ini, yang rawat. Kalian pernah ngerawat Cakra, Avega, Bimantara, pernah ngerawat si Avega, Verna, silahkan komen. Mobil ini populasi di Indonesia sangat banyak ya, dan spare partnya mudah banget untuk yang seri Hyundai yang seri G4E ini ya. Nah terus murah pokoknya, kalau dibanding yang lain-lain termasuk murah, dan teknologinya juga cukup maju. Dia sudah elektronik full injection di tahun itu. Oke lah, di mobil Jepang sudah banyak ini, tapi ini kan termasuk yang murah. Dan ini saya suka, radiatornya sudah besar. Yang mana Hyundai itu radiatornya kecil ya, ini radiatornya besar, artinya sudah minim banget daripada yang namanya overheat. Kalau masih overheat berarti kalian nggak ngerawat. Jadi beli mobil itu harus mau nyokok radiator, harus mau beli kipas, harus mau beli termostat, harus mau beli selang kalau untuk dirawat. Jadi sehari-hari ada rawatan. Nah, kemudian untuk yang paling sering bocor itu adalah dari pak deklep atas ini. Ini harganya kalau beli sekitar 50.000. Nah ini juga ada basahnya dikit. Ini rata-rata saya lihat dimanapun ya begini. Ini yang di sini basah. Kemudian seal untuk kelistrikan ini. Jadi ini kan koilnya ada 2 sistemnya. Jadi dia koilnya 2 dari sensor di sini, crankshaft atau di knock-on sensor ini mesti seal itu juga bocor. Atau di mobil-mobil lain orang menyebutnya seal delco lah ya, itu juga mesti bocor. Akhirnya apa dampaknya? Bak transmisi juga relatif kotor. Rata-rata di situ wes untuk sama pak halter. Yang lainnya itu aman. Itu kalau ganti juga nggak mahal. Nah gitu loh teman-teman. Hanya harga spare partnya hanya mungkin
beli sil-silnya itu paling 100-200 sudah dapat. Nanti sama ganti ulinya, sama ganti filter, sama jasa kerjanya ya. Kan uang 1 juta nggak sampai sudah beres semua. Gitu. Ini kabelnya sudah relatif semrawut. Jadi ini tak cek nanti dari aki apa dari kabelnya yang memang udah agak relatif busuk ini. Akinya tadi pagi tak starter soalnya nggak bisa. Nah, jadi harus dicek. Nah, kadang mobil itu berhenti diam. Mobil kamu tahu mobilmu yang di rumah ada remote-nya kuik gitu. Itu juga tiba-tiba bisa menghabiskan aki loh. Oke ya, untuk power steering dia pakai pompa worth it lah. Intinya mobil ini termasuk yang irit dari sisi bahan bakar, konsumsi, dari sisi perawatan, dari sisi pajak. Nah, itu irit. Cuma gengsinya nggak dapat. Ini yang minus ya. Gengsinya nggak dapat. Boys-nya mungkin relatif ya, kalau sudah dimodif begini ganti pelek aja ini sudah relatif boys, tapi dari sisi apa ya, pengakuan harga diri dari tetangga itu kurang. Nah, ketok nek mobil itu murah kayak gitu lah. Tapi kita ojo ngereken omongan tonggo. Soalnya sama nek duwe angsuran iku sing bayar duduk tonggomu lah, awakmu dhewe loh ya. Jadi jadilah diri kita sendiri ya. Sesuai dengan kapasitasnya. Oke, sekarang kita coba. Sekarang starter. Itu kelihatan kilometernya 192.000. Saya nggak percaya. Ini mobil bekas taksi pasti 500.000 lebih. Rata-rata Hyundai ini mesinnya agak kasar, kadang-kadang ada bunyi sik gitu. Umumnya sih gitu. Mesin kecil, seker kecil 4 biji mesti rodok kasar, gak iso kon halus. Nah, kalau 6 silinder itu enak halus sing loh. Seperti mesinnya BMW 6 silinder kayak gitu. Oke ya. Mesin seri Suzuki Cherry itu ya kasar kok. Oke, sekarang kita gas. Kalau digeber pelan seperti itu, pokoknya RPM tinggi ya senormalnya mobil aman. Tapi nek mbok gejo wek koyo kate start drag iku ya ora iso rek, ya tetep ana bule. Ngono lho ya. Sik ya, tak buka bagasi, aku lali mau buka bagasi. Oke, kawan-kawan, kita lihat bagasinya. Wow. Tuh, minim kropos toh. Nah, ini ban serepnya masih relatif baru. Oke. Wis aja takok piye-piye, pokoke motor ngene iki gawe tuku penak ya wis gas. Ora utang, ora nyilih, ora kudanan. Bismillah. Kalau AC-nya masih bisa berfungsi dengan baik dan dingin berarti luar biasa. Nah, wow, dingin. Minus-minus kayak gitu ya umum lah, iki ono pecahe terus. Kate ya opo. Oke, transmisi, rem. Oke, masih oke. Power steering enteng, kita pakai satu tangan enteng. Pedometer aktif semua ya. Jadi rasa mengemudi mobilnya rasanya sih kecil menurut saya, dari kelas sedan ini termasuk kecil. Cuma sudah cukup lah kalau kalian berkeluarga, suami, istri, anak 1, anak 2 boleh. Tapi kalau istrinya 2 nggak bisa ya. Kurang boys ya, bojo loro minimal ya Alfa toh. Bojo loro buat tumpak nong ini ya soro kan. Nah, ini belok seperti ini ada grek-greknya karena bannya tadi terlalu melebar. Guyon mau rek. Nah, oke ya, tanjakan oke. Kamu pakai nanjak Tawangmangu, Telogo Sarangan los mobil ini. Yang penting tadi itu mobil itu dicek kesehatannya ya. Seperti manusia itu juga harus dicek, harus olahraga, harus masuk angin ya diobati ya, minimal tuku tolak angin. Ngono loh ya. Oh, klakson bisa, wiper bisa, semprotan banyu gak gelem. Oke ya. AC-nya dingin, ini sesuatu yang lebih. AC dingin, power steering lah. Ini kan kalau kalian punya uang di bawah 30 kan juga sulit menjumpai AC dingin, power steering. Nah, gitu. Untuk kaki-kaki sih mobil ini sebetulnya minim gembledek, termasuk salah satu kakinya yang kuat. Jadi karakter kakinya juga mirip-mirip banget kalau sama Toyota Soluna. Ini termasuk kuat dan murah loh. Saya pernah ganti kokelnya itu cuma 250.000. Ini kokelnya jebol ya. Saya pernah punya Asan ini kokelnya jebol, saya ganti cuma 200 berapa gitu, nggak sampai 250 kok. Cuma 250.000. Artinya kan murah. Nah, kokel itu penggerak depan atau CV join bahasa nasional itu ya. Nek aku ngarani kokel mae wis. Iki yo enak iso digas barang. Oh, RPM-nya bisa tinggi loh, bisa war loh ini. Oke ya. Oke, saya kira gitu cukup ya. Nah, dengan uang
27 juta bisa dapat yang sudah modifikasi begini, sudah velgnya cakep, sudah teman-teman sudah dapat AC dingin, power steering, nggak kropos. Nah, itu oke. Saya kira gitu cukup teman-teman ya. Terima kasih, ini lagi ada tamu. Oke. Itu mobil salah satu koleksi kita, mobil tua. Wah, itu entah kayak aku. Pakai Mas Dian itu. Oke ya, terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa bersedekah kalau Anda punya rezeki lebih. Uang itu mesti direzeki, gak ono wong urip gak direzeki iku. Aja cilik ati, aja lali sedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.